sayur. Sayur. Sayurnya sayur. Sayur, sini. Hanya mau beli sayur. Sini. Oi. Mau beli sayur apa? Segala ada, komplit. Ada kangkung, ada wortel, salada, pecah, tomat, cabai, tarasi, pokoknya komplit segala ada. Oh, bagus. Apa ada dongkrak mobil? Hah? Dongkrak mobil? Mana itu orang serebo? Ya, apa selebor? Jangan main-main. Pakai otak atuh. Wete tukang sayur. Masa mau beli dongkrak mobil sama tukang sayur syakelo? Loh, situ bilang katanya komplit, segala ada. Komplit itu sayuran, taro. Di mana ada tukang sayur jualan dongkrak mobil segala? Sebodoh. Pokoknya saya perlu dongkrak mobil kok. Cari-cari di toko onderdil tidak ada. Oh, salah. Beli dongkrak mobil mah jangan di toko onderdil atau Habis di mana? di tukang pijit. Ya, di tukang pijit. Situ tukang sayur selebor ya. Apa selebo? Jangan menghina ya. Hah, beli dongkrak mobil di tukang pijit, selebor. Mana orang serebo cari dongkrak mobil di tukang sayur? Di mana ada tukang sayur bawa-bawa dongkrak mobil segala selebo? Situ yang selebor. Oh, jadi oi sarebo, mana sarebo? Jadi seri atuh sama-sama hebat. Ya, hidup selebor. Hidup! Grup Lawak Kekabayan dengan bangga mempersembahkan produksi terbaru Cinta Dalam Karung. Sebuah kisah cinta yang tidak ujung pangkal. Kisah cinta yang romantis, dinamis, optimis dan ciamis. Oleh bintang-bintang di langit. Aom Gusman sebagai Tuan Charles, Ujang sebagai Jongos, Wawa Sofyan sebagai Mas Sastro, Suryana Fatah sebagai tukang sayur, Kang Ibi sebagai Kang Maman, dan bintang tamu juara pop singer tahun 1989 sebelum Masehi, Yanti Arifin. Cinta dalam karung, cinta dalam karung, cinta dalam karung. Lin. Ya, Papi. Begitu asik ya belajar. Sampai Papi lihat dari tadi Ye tidak keluar-keluar kamar. Ya, Papi. Dari tadi Lince belajar terus. Ya. Bagus, Lince. Papi senang sekali. Memang sebagai seorang pelajar, buat bekal di hari depan, Ye mesti banyak menuntut ilmu gaib. Bukan ilmu gaib, Pap. Ilmu pengetahuan. Ya, betul itu. Ilmu pengetahuan. Besok Lince ujian sejarah, Pap. Makanya sekarang Lince lagi menghafal sejarah. Ya. Bagus, Hut sekali. Memang pelajaran sejarah itu sangat penting. Terutama sejarah pewayangan. Dalam ujian Ye mesti hafal siapa itu Prabu Semiaji, Bima, Nakula, Sadewa, and Karel Dorman. Tapi Lince bukan menghafal sejarah pewayangan, Pap. Yang begitu tidak akan keluar dalam ujian. Lince lagi menghafal sejarah dunia, sejarah Eropa. Oh, itu memang wajib buat Ye. Kita ini keturunan orang Eropa. And Ye mesti hafal sejarah orang Eropa. Ye pelajari sejarah si Opa, si Oma, si Tante, and si Om. Siapa tahu dalam ujian nanti ditanyakan juga tentang si Opa. Papi. Ya sudah, sekarang Ye boleh belajar lagi. And itu apa yang Ye pegang di tangan, Lince? Surat. Hah? Surat? Bukan surat. Catatan, Pak. Jangan bohong. Itu surat pasti buat lelaki. And Ye pacaran, ya? Main cinta, ya? Coba omong terus terang sama Papi. Itu surat buat siapa? Ayo Omong, buat siapa itu surat?
Buat Pap, Kenapa ragu-ragu? buat kawan Pap. Jangan bohong. Ingat, Lince, Papi ini bukan anak kecil. And Yai mesti ingat, Papi ini orang hutan. Orang tua. Sebelum muda, Papi tua dulu. Terbalik. Sebelum tua, Papi muda dulu. Kalau Yai berat buat omong, tidak usah ngomong, Lince. Kalau iya, ya cukup anggukan kepala. Anggukan kepala ke depan. Jangan anggukan kepala ke belakang seperti itu. Berdomes. Ya. Jadi Yai ngaku bikin surat buat pacar. Iya, Papi. Bagus ya. Bilang lagi belajar sejarah, tidak taunya sibuk bikin surat buat lelaki. Pantes Papi curiga. Kenapa buku sejarah tapi gambar jilidnya ada jantung hati ditusuk sama tombak? Bukan tombak, Pap. Panah. Diam, Dia sudah berani bikin bohong sama orang tua. Dan dia lupa sama peribahasa. Sepandai-pandainya tupai menyanyi. Melompat, Pak. Diam, Vervelend tegen spreken altijd. Papi sudah tua. Dalam hidup sudah banyak makan asam garam Inggris. Lince. Altijd zomaar, ya. Jangan omong terus terang. Sama siapa Yai berpacaran, Lince? Ayo omong. Sama siapa? Ayo, Lince. Sama siapa kau pacaran? Sama pelawak. Sama biawak? Kau mau bikin geger dunia? Tuan Charles yang terhormat punya menantu biawak? Bukan biawak, Pap. Pelawak. Ya. Pelawak. Dan siapa dia punya nama? Kang Maman. Ya. Tuh. Dan sekarang, apa Yai sudah baca sejarah? Sejarah Kang Maman? Klinemaker, bukan sejarah si Maman. Ik tanya apa Yai sudah baca sejarah dunia buat ujian? Oh, iya, mau, Pap. Lince. Ya, Papi. Sudahlah, Yai berhenti dulu main cinta. Yai belajar saja yang betul. Biar jadi orang pinter. Dan di kemudian hari Yai bisa mengangkat sudrajat Papi. Bukan mengangkat sudrajat, Pak. Mengangkat derajat. Diam, jangan bantah orang tua. Lince, soal main cinta itu gampang. Lelaki tidak usah dicari. Peribahasa bilang, takkan lari gunung Bromo. Takkan lari gunung dikejar, Pak. Jangan bantah orang tua, Lince. Yai mesti belajar yang benar. Dan Yai mesti lulus SMA. Dan toh kalau sudah lulus SMA, Yai bisa teruskan sekolah ke STM. Biar nanti Yai jadi sarjana hukum. Dan Papi mau Yai jadi sarjana hukum wanita pertama yang ahli dalam bidang hukum karma. Tapi, Pak. Dan kalau Yai tidak senang jadi sarjana hukum, Lince, Yai bisa saja meneruskan sekolah ke Fakultas Peternakan Gigi. Atau, ya, terserah. Yai mau jadi apa nanti, Papi tidak larang. Lince, Pap, ingin jadi tentara? Ya, kenapa tidak? Biar Yai perempuan, bisa saja jadi tentara. Toh, ini zaman kemajuan. Kaum wanita di zaman ini menuntut gerakan Eman Suparman. Emansipasi, Pak. Diam, jangan bantah. Emansipasi apa Eman Suparman, tidak ada beda. Toh dua-duanya sama Eman. Yai ngerti? Ya, Papi. Nah, sekarang pergi belajar lagi. Hafalkan itu pelajaran sejarah Eropa, sejarah Inggris, sejarah Belanda, Jerman, dan juga sejarah Kutub Utara. Sejarah Kutub Utara tidak akan ditanyakan dalam ujian, Pak. Lince, kalau tidak ditanyakan, di kertas ujian nanti Yai kan bisa bikin pertanyaan sendiri tentang sejarah Kutub Utara, toh. Sudahlah, Lince. Pokoknya Yai pelajari semua sejarah negara-negara Eropa dari mulai Belanda sampai ke Filipina. Filipina bukan negara Eropa, Pak. Ya. Papi tahu, Filipina termasuk negara Afrika. Asia, Pak. Ya. Kalau Yai mau, termasuk Asia juga boleh. Papi tidak akan larang. Yang penting, sekarang Yai pergi belajar lagi. And Lince, buang itu surat buat lelaki. Ya, Papi. Belajar baik-baik ya, Sat. Iya, Papi.
Ya, pergilah masuk lagi kamar belajar. Ya, Pipa. Lupa. Iya, Papi. Terlalu saya punya anak perempuan satu-satunya. Memang susah. Anak perempuan memang susah diatur. Selalu bawa maunya sendiri. Tapi biarlah. Sebagai seorang bapak, cuma berdoa, mudah-mudahan dia sebagai anak perempuan tidak berubah jadi anak laki-laki. Ujang! Ujang! Ah, kemana ini jongos? Ujang! Ya, ada apa Tuan? Brengsek. Ya, Panggil-panggil kenapa ia tidak maaf Tuan, saya baru datang dari pasar Tuan. Kan saya disuruh ke pasar sama Tuan. Ah, ya. Ik vergeten zeg. Ik lupa. Iya. Hari ini Nyonya tidak ada di rumah. Betul, bagus. En ik mau masak sendiri. Bikin sayur sup pakai ikan makaroni. Iya Tuan. Ya. En tadi ik suruh ye ke pasar beli makaroni. En apa ye sudah beli? Sudah Tuan. Bagus, Hut. Nah, ini Tuan. Hah? Jangan main-main. Buat apa ye bawa mahoni? Kan kata Tuan tadi saya disuruh beli mahoni. Brengsek. Dasar jongos bodoh. Maaf Tuan. Vervelend. Disuruh beli makaroni malah beli mahoni. Di dunia ini tidak ada orang yang bikin sayur sup pakai mahoni. Maaf Tuan, saya tidak tahu Tuan. Masa Yai sampai tidak tahu itu makaroni? Ah, iya. Makaroni itu Ujang bentuknya bulat panjang seperti mie, tapi sedikit lebih besar. Dan di tengahnya ada lubang buat dia bernafas. Iya Tuan, saya tidak tahu Tuan. Kalau memang tidak tahu, kenapa Yai tidak tanya dulu sama Eksa? Ah, pimpom film, pimpom hack, limon water, ya ya. Iya Tuan. Dan Ujang, Iya. coba Yai pikir. Oh iya. Sup ikan dicampur pakai mahoni. Iya. Ya bayangkan kalau Ek mesti pakai makan sup begitu macam. Oh iya. Bagaimana penderitaan, baik lahir maupun batin. Iya Tuan. Dasar jongos brengsek. Vervelen. Ek sudah bayangkan Ujang. Iya. Ek mau makan sama sayur sop pakai makaroni. Oh iya. Dan buat cuci mulut, Ek mau bikin kue serababi. Oh, bukan serababi Tuan, serabi. Diam seh. Jangan so tahu. Iya. Kalau begini bisa gagal, Ek mau masak sendiri. Yang masak kan ada non lince Tuan. Tidak bisa seh. Si Lince tidak boleh diganggu. Iya. Dia lagi sibuk belajar, biar dia lulus SMA. Iya Tuan, saya juga ikut berdoa buat non lince. Benar, dia ikut berdoa. Iya. Hut. Tapi kita kembali ke soal mahoni. Oh iya. Iya Tuan, moga-moga saja mahoni lulus SMA. Apa dia bilang? Oh maksud saya moga-moga non lince bisa jadi mahoni. Ya. Waduh, maksud saya non lince mahoni jadi moga-moga. Berengsek vervelen. Jangan main-main Ujang. Nanti Ik bisa pecat Jay tahu. Iya, maaf Tuan. Dan mau tidak mau sekarang Jay mesti kembali ke pasar. Iya baik Tuan. Beli mahoni lagi Tuan. Ya. Jangan kepalang. Beli lagi itu mahoni sekalian 1 karung. Baik. Dan Jay makan semua biar Jay puas dan mampus. Vervelen seh. Jongos. Brengsek sekali. Laat maar zeg. Tegenspreken altijd. Sudahlah. Tidak usah pergi pasar. Sekarang dia cegat saja tukang sayur di depan rumah. Beli makaroni dan ikan laut. Jangan salah saya. Dan Ik sekarang mau ke dapur bikin kue serababi. Bukan. Ya Tuan. Susah punya tuan rewel begini. Salah sedikit saja marah-marah.
Payah. Yuk, sayur. Sayurnya sayur. Nah, kebetulan ada tukang sayur lewat. Yuk, sayur. Hei, tukang sayur, sini. Hanya mau beli sayur. Iya, sini kok. Hai, oi. Coba lihat ada apa saja kok. Oh, komplit atuh. Di oi mas segala juga ada. Ada sayur, ada ikan, ada daging. Ada apel kok. Oh, ada. Ini apa? Wah, bukan apel ini mah. Itu kentang. Oh, sama saja atuh. Apa sama kentang mah? Masih soda. Oh, bisa saja atuh. Ini mah kentangnya juga kentang baik, kentang bijaksana. Disebut apa juga tidak marah atuh. Kalau sayurnya ada apa saja kok? Oh, banyak. Ada kangkung, ada salada, ada bulungko. Ini jengkol. Ini kuping gajah. Hah? Kuping gajah? Itu bukan sayuran kok. Oh, masa bodoh. Pokoknya komplit. Situ mau cari apa? Oh, mana mah orangnya tidak pugu. Ditanya cari apa, balik tanya lagi mau cari apa. Oh, jadi bingung. Mau cari itu aduh, lupa lagi. Iya, Sahroni. Masa tukang sayur tidak tahu Sahroni? Oh, Saroni. Atau bukan tahu lagi si Saroni mah tetangga oi tukang kayu. Mau apa tanya-tanya si Saroni? Mau dibikin sayur sop. Mau dibikin sayur sop? Jangan main-main. Kira-kira siapa? Si Saroni teh orang. Masa mau dibikin sayur sop? Betul kok, sumpah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau mana nekat si Saroni mau dibikin sayur, oi jangan dibawa-bawa. Oi mah tidak mau ikut campur. Itu mah urusan dengan polisi atuh. Ya. Ini ada apa, Syekh? Kenapa ini beli sayur saja mesti urusan polisi segala? Ini Tuan, saya kesel. Dia tidak percaya sama mau beli Sahroni. What? Sahroni? Dasar ye memang orang bodoh. Ik bilang dari tadi, makaroni, bukan Sahroni. Oh, makaroni. Yang suka dibikin sayur? Nah, itu dia. Betul sekali. Apa ada? Oh, beres. Kalau Saroni mah tidak ada atuh. Sayang sekali. Ik butuh makaroni buat bikin sayur sop. Ya. Apa ada ikan? Kalau ikan banyak. Mau ikan apa? Ini ikan gurame, ini ikan emas, ini ikan mujair. Tuan perlu ikan apa? Apa ada ikan hiu? Ikan hiu? Jangan main-main, Tuan. Pakai pikiran kalau omong. Mana teh mau beli sayur atau mau ngajak berkelahi sama oi? Kenapa ye jadi marah? Kenapa ye? Bukan ye. Mana kalau omong kira-kira di mana ada tukang sayur bawa ikan hiu? Bawa ikan hiu mah jual sayurnya juga mesti pakai mobil derek atau tahu? Betul, Syekh. Memang ik mau bikin sayur sup pakai daging ikan hiu. Maaf, salah Tuan. Masa bikin sayur sup pakai ikan? Biasanya juga kalau sayur sup itu pakai daging, Tuan. Betul, itu baru benar. Kalau mau pakai daging, ini oi bawa daging bagus, masih baru. Daging apa itu? Apa daging sapi? Oh, bukan. Bukan daging sapi, daging badak. Daging badak? Ye, jangan main-main. Masa sayur sop pakai daging badak segala? Oh, bisa. Oi tidak main-main. Bisa tuh. Kalau ada yang tanya, bilang saja ini daging sapi. Mana bisa daging badak disebut daging sapi kok? Oh, bisa. Ini mah daging badaknya biasa nah. Dibilangin daging sapi juga tidak mau marah. Tidak akan protes. Dagingnya sabar. Ya.
Yang ini. Yang ini bukan ikan. Ini mah sepatu oi atuh. Bukan sepatu, Seh. Itu ikannya yang taruh di bawah. Oh, ini. Oh, ini ikan tongko. Boleh juga. Sayur sup pakai ikan tongko. Berapa itu ikan tongko harganya sekilo? Oh, ini dijual tidak di kilo. Ini dijualnya di meter atuh. 1 meter harganya 10.000. Di meter? Ik baru dengar ada ikan dijual pakai meteran. Coba yang itu berapa dia punya harga? Yang ini. Ini panjangnya kira-kira 25 cm. Jadi seberapa meter? Harganya 2.500 rupiah. Murah atuh. Ya. Ik beli satu, Seh. Bukan satu, Seh, 1 ekor. Ya. Ik beli 1 ekor. Lekker, Seh. Ik bikin sayur sop pakai ikan tongko. Bukan main, heerlijk. Aduh. Ikan tongko mah jangan dibikin sayur, Tuang. Jangan dibikin sup. Kalau mau enak, ikan tongko mah dibikin manisan. Ya? Ikan tongko dibikin manisan? Ik baru dengar. Apa itu enak? Oh, tidak. Boro-boro enak. Dimakan mah kepingin muntah atuh. Sudahlah, ik beli ini ikan tongko 1. 2.500 rupiah. Sebagai uang muka, ik kasih dulu sekarang 500 rupiah. Sisanya nanti dicicil. Hah? Masa beli ikan tongko bayarnya dicicil? Zaman sekarang ini bisa dicicil. Apalagi ini ikan begini yang murah toh. Aduh. Kalau ye tidak percaya, ye bisa saja bikin kwitansi di atas sehol di depan notaris. Sudah, berikan saja kok. Oi kasih, sewaktu-waktu oi bisa tagih bayaran cicilan ikan tongko ini, ha? Ya. Jangan khawatir. Ik pasti bayar itu cicilan. Ye bisa datang setiap waktu, tagih uang itu sama ik. Oi. Permisi, Tuan. Ya, ada apa? Maaf, Tuan. Saya mengganggu sebentar. Tidak lama. Cuma 1-2 menit saja. Ini penting sekali, Tuan. Ya, ada perlu apa? Lah begini, Tuan ya. Perkenalkan, nama saya Sastro. Saya dari perusahaan asuransi Mulut Merah Delima. Satu-satunya perusahaan asuransi yang bergerak dalam mulut, dalam bidang kesejahteraan mulut. Kami mengajak siapa saja yang mau mengasuransikan mulutnya masing-masing. Memasuki asuransi mulut berarti hari depan mulut kita akan terjamin. Asuransi ini hanya bagi mereka yang punya mulut. Saya mengajak, mari mulut kita dimasukkan asuransi. Mana itu orang serebor? Ya, apa selebor? Habis heran. Begitu datang tidak pugu-pugu, mana ribut bikin bingung orang. Apa itu mulut pakai dimasukkan garasi tolong? Bukan garasi, asuransi. Nanti dulu toh. Ik jadi bingung. NJ ini dari perusahaan asuransi ya? Betul, Tuan. Saya datang ke sini untuk urusan asuransi mulut. Kalau urusan ikan tongko. Asuransi mulut itu penting, Tuan. Sama ikan tongko juga penting atau? Ya, nanti dulu. Omong satu-satu dong. Terus, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Bukan Jay. Soalnya ik sudah tahu. Maksud ik tanya ini urusan asuransi. Ya, begini, Tuan. Di mana-mana juga semua orang punya mulut. Saya kira itu semua sudah tahu kan? Oh, jelas atuh. Kalau orang tidak ada mulut mah melihatnya juga, mah pengen ketawa atuh. Diam, situ jangan ikut campur dulu. Saya lagi ngomong sama Tuan Winoto. Bukan Winoto, Seh. Charles. Ya, Tuan. Nah, Tuan punya mulut, saya punya mulut, Pak Ngadimin ini juga punya mulut. Oh, bukan Ngadimin. Saya mah Ujang. Lah iya, Pak Ujang punya mulut. Juga engkau tongkol ini. Apa engkau tongkol? Engkau horiang toro? Iya. Ya. Terus bagaimana? Nah, mulut kita itu bekerjanya sangat capek. Coba pikir, kita makan pakai mulut, minum pakai mulut,
nyanyi pakai mulut, malah sepak bola juga pakai kaki, Tuan. Ya. And terus? Karena terlalu banyak dipakai, mulut kita bisa rusak. Malah siapa tahu mulut kita bisa hancur karena terlalu banyak ngomong. Waduh, terus bagaimana nih? Diam, mana diam? Jangan turut campur urusan orang tua. Karena itu, saya ajak Tuan dan bapak-bapak ini untuk mengasuransikan mulutnya masing-masing. Karena kalau bapak masuk asuransi mulut bapak akan kami jamin keselamatan. Karena kalau sewaktu-waktu mulut rusak, tidak usah khawatir, mulut bapak-bapak akan kami ganti. Diganti? Oi baru dengar. Masa ada mulut bisa diganti? Memang betul diganti. Bapak boleh memilih apa mau diganti dengan mulut buaya, mulut singa, atau mulut bebek. Itu tergantung dari besarnya uang setoran pada kami. Waduh, ini benar-benar asuransi hebat. Oh, bukan hebat lagi. Ini mah jelas Sarebo atuh. Nah, lalu kita tahu di kota-kota suka ada berita penodongan, perampokan, atau penjamretan. Lalu siapa tahu di jalan yang sepi Bapak lagi bersedia mengganti. Hah? Mengganti? Apa mengganti mulut? Masa ada mulut bisa diganti? Betul. Kalau engkau tongkol. Apa engkau tongkol? Oh ya, maksud saya kalau engkau yang ini sudah masuk asuransi, lalu satu waktu mengalami kecelakaan mulut atau mulutnya rusak, perusahaan asuransi kami siap mengganti mulut engkau. Situ tinggal pilih apa mau diganti dengan mulut buaya, mulut singa, atau mulut bebek, tergantung dari jumlah uang setorannya. Kalau begitu sekarang oi baru jelas. Bagus. Jadi engkau sudah jelas soal asuransi mulut ini ya. Bukan soal asuransi mulut Syatoro. Maksud oi sekarang mah jelas manete bener orang Sarebo. Itu jangan main-main. Saya ini dari kantor ngasuransi tahu. Oh, jangan sombong. Oi ini tukang sayur tahu. Urusan oi urusan penting. Soal ikan tongkol. Ikan tongkol. Mulut itu lebih penting dari ikan tongkol. Oh, tidak bisa. Ikan tongkol mah bisa digoreng. Apa mana bisa digoreng mulut? Ya. Kenapa ye berdua ini jadi terus bikin rame, Seh? Sudahlah. Jangan ribut-ribut perang mulut. Nanti bisa panggil Hansip atau hanya keamanan kampung. Betul, biar semuanya masuk asuransi. Oh, tidak. Semuanya pasti beli ikan tongkol. Sudah. Pergi dua-duanya. Pergi. Tuan, Pergi. Ya, Tuan. Rengsek, Seh. Ye ke rumah Ek. Ayo Ye juga pergi. Tenang. Ingat cicilan ikan tongkol. Ingat ikan tongkol cicilan. Ujang. Ya Tuan. Lepaskan itu anjing. Biar dia gigit ini pengacau. Oh ya baik Tuan. Hah? Oi, permisi Tuan. Macam-macam saja. Ujang. Iya Tuan. Coba bawa ini ikan tongkol ke dapur. Iya. Cuci biar bersih. Iya. Dan Ek mau bayar. Maksud Ek mau bikin sayur sop. Iya Tuan. Mana si Lince? Lagi belajar Tuan. Oh ya. Vergeten saya. Sudahlah, cepat pergi ke dapur. Iya Tuan.
Selalu begitu saja. Permisi. Permisi. Ah, ada tamu, Syekh. Permisi. Ya, sebentar. Selamat malam, Om. Ya, selamat malam. Mau cari siapa? Maaf, Om. Saya mau ketemu sama Lince. Apa Lince ada, Om? Ya, ada. Lince. Ya, Papi, ada apa? Ini ada tamu buat Ye. Siapa, Pap? Oh, Kang Maman. Iya, betul. Kang Mat, kenalkan ini Papi Lince. Oh, iya. Om, kenalkan ini Lince. Ya, tidak usah dikenalkan. Toh ini bapaknya si Lince. Maaf, Pap. Kang Maman ini orangnya suka bercanda, Pap. Oh, ya. Mengerti. Ayo masuk. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Silakan duduk, Om. Apa Ye ini kawannya Lince? Iya, Pap. Kang Maman ini kawan sekolah, Pap. Oh ya, jadi sama-sama sekolah ya? Betul, Om. Saya sekolah montir. Sekolah montir? Bukan, Pap. Itu kalau ke sekolah, Kang Maman suka bawa montir. Soalnya takut mobilnya rusak. Kan ke sekolah Kang Maman suka bawa mobil, Pak. Oh ya, bagus. Iya, bagus, Om. And mobil apa ya biasa bawa? Biasa truk, Om. Bukan mobil truk, Pak. Maksudnya Kang Maman truk, Pak. Ya. Maksudnya sambil sekolah, sambil belajar usaha sendiri di bidang angkutan ya? Betul, Om. Ingin belajar berwira swasma. Nah, itu Om, perwira swasta. Ya. And apa nanti Ye juga akan ujian? Iya, kalau melihat cuaca tidak mungkin hujan. Bukan hujan, maksud ujian eksamen. Oh, itu. Iya, Pap. Kang Maman juga sama seperti Lince, makanya sekarang kesini. Betul, saya kesini mau jual anak kucing. Ya? Maksudnya mau belajar sejarah, Pap. Sejarah kucing? Ya. Sejarah kucing juga perlu. Tidak larang. Jadi Ye berdua sekarang mau belajar sejarah bersama-sama, toh? Betul, Pap. Ya. Hut. Baik. Kalau mau belajar dengan senang hati, Papi izinkan. Kalian boleh belajar bersama-sama. Om juga mau ikut sama-sama belajar sejarah, Om? Oh, tidak usah. Terima kasih atas ajakan Ye. Om sudah tua. Kalian saja belajar baik-baik. Dan ya, mal ingat ya, selama belajar duduknya jangan terlalu berdekat-dekat. Itu berbahaya buat sejarah Eropa. You wait toh. Iya toh, Om. Nah, tinggal dulu ya. And Lince, hati-hati ya. Ya, Papi. Kenapa sih Kang Maman suka kesiangan kalau kesini? Ya, itu ada yang melahirkan. Terus anaknya kembar 4. Terus perempuan semuanya. Oh. Diberi nama Udin Ahmad. Terus? Ya terus saja begitu lahir lagi. Sudah jangan ngomong-ngomong soal itu Itu suara apa? Anak kucing ini dalam ransel. Ya, kucing. Mau dijual. Mau dijual? Iya, tadinya ada 2. Yang satu tadi lepas di jalan, yang abu-abu. Yang ini tinggal mau dijual. Mau dijual sama siapa? Sama Papi. Ya, sama Papi. Kucing mau dijual sama Papi. Iya, tapi ini kucingnya bagus. Papi cocok lah. Tapi tidak apa-apa, sekarang sudah diobati. Kalau yang ini... Aduh, aneh. Masa ada laki-laki datang ke rumah perempuan mau jual beli kucing? Jadi kesel aku. Dibungkus saja ya pakai taplak meja. Nggak apa-apa, Pap. Betul, Om, nggak apa-apa, sumpah. Sudah, tidak usah pakai sumpah-sumpah segala. Aduh, itu kucingnya bersuara terus. Iya, bagus ya. Bukan bagus. Ini, anak
kucingnya Lince simpan dulu ya di dapur. Wah, jangan, nanti diambil papi. Astaga, masa papi ambil anak kucing segala? Sini. Tapi awas jangan hilang ya. Aduh, kasihan itu anak kucing, matanya sakit sebelah. Sudah disimpan? Sudah, Lince simpan dalam karung. Iya, bagus. Masih belajar, Lince? Masih, Om. Dalam karung. Masih, Pap? Lince? Ya? Apa? Itu bunyi cicak ya? Iya. Lince, pernah makan cicak? Ah, belum? Iya, jangan, pahit. Aduh, Lince, Ya? ini meja ya? Iya. Kenapa gitu? Lince, pernah makan meja? Sekarang papi kemana? Tidur. Iya, sip. Jangan keras-keras. Iya. Nanti papi bangun. Kalau papi bangun, nanti kita tidak boleh ngobrol bebas-bebas duaan-duaan begini. Oh iya, lupa. Maaf, Om. Lince bilang sudah jangan ribut. Nanti papi bangun. Nah kan, Lince bilang juga jangan ribut. Jadi bangun tuh papihnya. Iya ya, terus bagaimana ya? Nggak tahu ah. Lince baru tahu di dunia ini ada pacar yang blow on begini. Kesel. Lince jadi kesel. Kesel sekali. Ya. Ada apa ini ribut-ribut, Sah? Om. Ada apa ribut-ribut? Itu Om, Lince mau makan cicak. Tidak ada apa-apa, Pap. Dan jadi kenapa, Lince? Menghafal pelajaran sejarah sampai mesti berteriak kesel-kesel segala? Itu, Pap. Lince lagi menghafal sejarah Jerman. Terus? Terus Lince jadi ikut kesel sama Hitler. Oh, ya. Tidak boleh begitu, Lince. Kalau belajar sejarah, dia tidak boleh pakai emosi. Kenapa dia mesti ikut kesel sama Hitler? Kalau menurut sejarah, siapa tahu Hitler itu orang baik toh? Iya, betul, Om. Dan kalau menurut sejarah, jam segini biasanya Hitler suka tidur ya, Om. Ya, itu boleh jadi. Ya ini bagaimana, Lince? Dari tadi kenapa ya punya kawan ini tidak dikasih minum? Oh iya, Lince lupa, Pap. Ya pengen minum apa? Kopi tubruk? Teh tubruk? Oranye kris? Apa oranye tubruk? Masih saja, Om. Itu kopi saja. Ya. Dan dia jangan bengong, Lince. Hai cepet kopi ditubruk, Sah. Iya, Pap. Lince lupa. Lince. Memang dia betul-betul anak banja. Iya, Om. Om sudah lama kenal dengan Lince. Bagaimana kamu ini, Sah? Kan dia sudah tahu. Ini bapaknya si Lince. Oh iya, lupa, Om. Saya orangnya pelupa, Om. Oh ya? Tidak baik. Tidak baik, masih umur muda sudah jadi orang pelupa. Iya, Om. Jangan jadi orang gampang lupa. Anak muda mesti panjang ingetan. Otak mestilah banyak berolahraga. Biar jadi anak muda yang sehat, baik jasmani maupun tubuh yang sehat. Terletak apa ya? Terletak. Oh iya, Om. Pokoknya anak muda mesti kuat badan dan cerdas pikiran. Ya mesti tahu ya. Jadilah anak muda seperti itu justru siapa namanya? Seperti juara kelas berat dunia. Ya, contoh itu Muhammad Ali. Baca buku riwayat kehidupannya. Iya, sudah, Om. Kalau saya baca dalam bukunya, jam segini biasanya Muhammad Ali sudah tidur, Om. Ya. Itu boleh jadi. Yang penting jadilah dia seperti Muhammad Ali. Belajar yang baik. Pikirkan saja sekolah. Jangan pikirkan macam-macam. Apalagi ikut-ikutan pikirkan politik dunia. Tidak usah. Tak ada gunanya. Cuma bikin hati jadi kesel saja. Betul, Om. Saya juga kesel jadi kacau begini, Om. Itu. Dan juga Arab lawan Swiss. Lawan Israel, Om.
Ya, lawan Israel juga boleh kalau memang Arabnya berani. Tidak larang. Iya, Om. Memang susah. Betul, Om. Susah kalau begini. Kalau terus-terusan begini Israel bisa pulang nih, Om. Ya, itu boleh jadi. Israel bisa saja pulang ke Palestina, toh. Oh, payah. Israelnya tidak mengerti, Om. Persis. Memang politik dunia tidak bisa dimengerti. Lihat saja itu Inggris dan Argentina, seperti anak kecil. Mereka berperang cuma gara-gara memperebutkan kepulauan Marcona. Mati, Mas, Om. Oh, ya. Coba ya pikir. Kenapa itu Argentina bisa sampai berperang melawan Inggris? Ya, mungkin Argentina kesal, Om. Kalau Inggris ngajak ngobrol terus. Persis. Ya memang cerdas. Memang Argentina terlalu banyak ngobrol dengan Inggris, terlalu banyak berunding. Allah. Dan mestinya negara lain jangan ikut campur. Biarkan saja Inggris berdua dengan Argentina. Iya, Om, persis. Memang seharusnya Inggris dibiarkan berdua dengan si Lince. Ya, dengan si Lince? Iya, bukan itu dengan Argentina, Om. Aduh. Si Lince disuruh bikin kopi tubruk saja, kenapa ya begitu lama, Lince? Itu, Pap. Nunggu airnya matang dulu. Ya. Dan ini dia ada kue kesenangan kue serababi. Dan ayo ye kembali lagi ke kamar belajar. Hafalkan terus itu pelajaran sejarah. Ya, Papi. Memang kasihan. Lince, Om. Bukan, Argentina. Oh iya, Om. Begitu kasihan saya. Betul, Om. Tidak ada jalan lain. Kalau menurut saya satu-satunya jalan mesti dihantam. Siapa? Argentina? Bukan, ini, Om, kue serabi. Oh ya. Silakan, jangan malu-malu saya. Terima kasih, Om. And itu kue enak toh? Betul, Om. Ini bikinan Argentina, Om. Oh, Argentina bukan. Ini asli bikinan sendiri. Oh. Mari kita teruskan omong-omong tentang situasi dunia. Oh iya, Om. Nah, ini jadi mesti tahu, dalam perang Inggris-Argentina itu pasukan Inggris jumlahnya begitu banyak. Tapi kalau menurut saya malah mesti ditambah, Om. Ya? Jadi mesti ditambah lagi itu pasukan Inggris? Bukan, Om. Apa yang mesti ditambah itu pasukan Argentina? Bukan, ini, Om, kue serabi. Oh ya, silakan ditambah, ambil lagi, jangan malu-malu. Memang ini kue serabi luar biasa enaknya sih. Iya, ini serabi buatan Argentina ya, Om. Bagaimana ya ini? Sudah bilang ini kue asli bikinan sendiri. Oh, iya, Om. Ya. Sungguh puji betul-betul. Itu pemimpin Argentina betul-betul orang kuat ya. Betul, Om. Pemimpin Argentina itu betul-betul orang kuat. Kalau sudah ngobrol tidak mau berhenti ya, Om. Ya. Memang begitulah seharusnya seorang pemimpin. Iya. Maaf, Om. Ya, ada apa? Om, boleh saya permisi mau ikut ke Argentina? Bukan, ikut ke belakang. Oh, boleh. Sekarang Lince. Ya, Papi. Ini ye punya kawan mau ikut ke belakang, ke kamar kecil. Ye tolong antar dia. Ya, Pap. Permisi, Om. Ya. Kang Maman, ke sini. Bukan ke situ. Itu bukan kamar kecil, kandang anjing. Ya, terserah. Kalau memang dia mau masuk ke kandang anjing, silahkan. Tidak larang. Ayo ke sini jalannya. Iya. Anak zaman sekarang pergi ke WC saja mesti bergandengan tangan. Apa tidak bisa mereka bergandengan kaki? Zaman betul-betul sudah modern. Maaf, Tuan. Ada apa? Ini ada surat, Tuan, buat Non Lince. Non Lince lagi belajar. Betul. Saya tidak berani mengganggu, jadi ini surat saya berikan saja sama Tuan. Ya. Si Engko, tukang sayur, Tuan. Dari tukang sayur? Brengsek perfil. Mau apa itu tukang sayur berani-berani bikin surat sama si Lince? Coba ye baca itu surat. Iya. Mau tahu itu tukang sayur mau apa sah? Iya, Tuan. Ayo cepet baca. Iya, Tuan. Tahu, maneh teh bidadari turun dari langit. Si Lince turun dari langit? Memangnya si Lince itu para trop, tentara payung? Aduh, baca terus. Sejak bertemu muka, Oe tidak puguh perasaan. Oe kesal.
Disuruh siapa maneh jadi orang cantik? Aduh Lince, oe wo aini. Ya, apa itu artinya wo aini sah? Artinya aku cinta padamu. Ya, ye berani cinta sama si Lince? Dasar congos tidak tahu diri. Apa ye mau dipecat? Maaf Bu Tuan, bukan saya ini dalam surat. Si engkau jatuh cinta. Itu tukang sayur jatuh cinta sama si Lince? Betul Tuan. Vervelend zeg. Erg gekke vent. Ini betul-betul penghinaan. Tukang sayur berani bikin surat cinta sama anak Tuan Charles yang terhormat. Tidak tahu diri. Pantes ik curiga. Kenapa dia kasih ikan tongkolnya buat dicicil? Terlalu. Ini tukang sayur benar-benar mesti dibikin lapor sama polisi. Betul Tuan. Semua tukang sayur kita laporkan sama polisi. Jangan ngaco, Sir. Pola misi. Wah, Tuan, itu tukang sayurnya datang ke sini. Ya? Berani dia datang ke rumah. Pola misi. Bagus. Kebetulan sekali. Ayo buka pintu. Iya, ya Tuan. Bagus. Memang ik lagi tunggu kedatangan Ye. Oi atuh, maaf kenakan ini oi horiang tua. Tidak usah omong. Ik sudah tahu. Ya ini monyet tua. Hah? Apa monyet tua? Jangan banyak omong. Ya memang monyet tua. Kira-kira oi teh tamu. Masa sama tamu bilang monyet tua segala, ha? Tidak peduli saya. Sekali monyet tua, tetap monyet tua. Hidup monyet tua. Aduh, kalau omong teh pakai pikiran sedikit. Apa dosa oi? Coba, apa dosa oi? Ha? Jangan pura-pura. Ye berani bikin surat cinta sama si Lince toh. Oh, soal itu. Monyet tua. Diam, mana jangan ikut campur. Betul toh Ye kirim surat cinta sama si Lince. Oh, betul. And Ye tahu, ik ini papinya si Lince toh. Oh iya atuh papi. What? Ye berani bilang-bilang papi sama ik? Hanya kalau sama calon matua, oi teh halus sopan atuh. Brengsek, Vervelend. Apa Ye minta dihajar? Betul, Pap. Apa itu, Pak? Jangan bodoh. Oh, maaf Tuhan. Dasar tua bangka. Bukan. Oi mau bukan dari Bangka, dari Cirebon. Jadi tua Cirebon atuh, bukan tua Bangka. Jangan main-main. Ini betul-betul penghinaan. Keterlaluan. Monyet tua. Aduh. Tidak ada aduh-aduh. Memang Ye sahabat. Ayo pergi dari sini. Keluar. Hah? Boleh, tidak apa-apa. Oi mau pergi, tapi ingat. Ingat apa? Ingat. Ya, ingat apa? Ingat. Ikan tongko belum lunas, toro. Dah. Mana juga tidak punya malu. Sudah tua, tidak mau bayar ikan tongko. Jangan ngomong begitu. Pergi dari sini. Hayo bayar ikan tongko. Betul. Hayo bayar ikan tongkol. Jangan bodoh. Oh, maaf Tuan. Tidak bisa bertengkap. Jangan ikut-ikutan. And ayo pergi dari sini. Hayo bayar ikan tongko. Monyet tua. Ikan tongko, Charles tongko. Brengsek monyet tua. Charles tongko. Permisi. Maaf Tuan, saya ini dari perusahaan asuransi mulut. Saya mengajak Tuan supaya masuk. Apalagi toh ini. Ik lagi pusing. Datang lagi Ye si asuransi mulut. Tapi asuransi mulut ini Vervelend. Boro-boro mikirin mulut. Ik lagi marah sama ini monyet tua. waduh, jadi Tuan mau asuransikan mulut monyet tua? Jangan ikut-ikutan omong monyet tua, orang Cirebon. Loh, ini Ini tukang sayur monyet sah. Hidup sayur monyet. Diam sah. Ayo pergi dari sini. betul Tuan. Ayo pergi dari sini. Bayar dulu ikan tongko. Sudah bayar ikan tongkol, terus masuk asuransi. Brengsek semua Vervelend van de Kaldor mas sah. Altijd zo allemaal gevelg. En kenapa ini si Lince? Orang tua bertengkar ini malah pada menghilang. Lince! Lince! Ya, Pap. Aduh, wo ini, Lisa. Apa itu wah ini? Wo ini itu artinya banyak ikan tongko. Jangan main-main. Tua. Wah, dikira saya tidak tahu artinya wa ini.
Wah, ini itu artinya ayo masuk asuransi. Ah, orang gila semua, Sah. Hidup orang gila. Diam, Sah. Ini ada apa, Pap? Kok ribut-ribut? Ada apa? Ya tidak lihat Papi lagi perang? Ya dari mana, Sah? Lince lagi menghafal karung, Pap. Menghafal sejarah. Pas. Asuransi ya. Diam semua. Tidak sabar ngamuk Gajah Musti. Jangan, Pap. Jangan. Aduh. Kang Maman, Kang Maman. Ya, ada apa Lince? Bapak. Ya. Apa? Dia panggil Bapak. Betul Om, ini bapak saya. Pak, kenalkan ini Om Charles, papinya Lince. Ya, jadi ini Iya Pak, ini calon asuransi. bukan Pak, calon menantu bapak. Ya, jadi kalau begitu Tuan Minoto ini. Duh, bukan Tuan Winoto Pak, Om Charles. Lah iya, jadi Calon besan dia itu. aduh maaf ya. Ya, saya baru tahu kok. Ya, sama-sama maaf. Senang punya calon menantu Iya, dia. iya. Tadinya si Lince ditaksir sama si monyet tua itu. Apa monyet tua? Maya ikan tongkol kalau. Sembarangan. Ini di depan calon besan. Masa bodoh. Maya ikan tongkol. Tenang. Jangan bertengkar. Ingat, kita semua harus masuk asuransi. Diam mana? Orang selebo. Hidup selebor. Diam. Semua diam. Tidak senang. Kenapa ini semua jadi rame-rame di rumah Keluar semua. Tenang Om, ingat Argentina Om. Betul di Argentina. Keluar semua. Bagaimana urusan ikan tongkol? Ikan tongkol pergi ke Argentina. Pergi keluar. Dia juga asuransi. Keluar. Lah, saya ini kan calon besan. Tidak peduli. Siapa mau besanan dengan Yesa? Apa dikira aku juga mau besanan dengan situ? Man, ayo pulang. Waduh, Wah, tidak ada waduh-waduh. Situ mau nurut sama bapak atau sama si Winoto? tapi Pak, Tidak ada tapi. Mau nurut apa mau durhaka? Durhaka. Ayo pulang. sebentar Pak, itu dalam karung. Ayo keluar. Sebentar, itu kucing karung. Ayo pulang. Tak kemplang gue. Iya, Pak, aduh. Kang Maman, tunggu. Lince. Mau kemana ye? Jangan pergi dulu. Bagaimana ikan tongkol? Kalau pergi semua, bagaimana ini? Hah? Apa itu? Astaga, kucing dalam karung. Aduh, orang ramai-ramai bertengkar. Ini ada kucing malah pacaran dalam karung. Oh dewa, mesra lagi. Ya. Inilah cinta dalam karung.